Halo, kali ini saya sharing tentang FET, Field Effect transistor efek Medan. Agak berbeda dengan transistor yang sebelumnya, BJT, B-junction ya. Kalau yang sebelumnya harus kolektor, dikontrol oleh arus basis. Kalau FET ini harus drain, dikontrol oleh tegangan, bukan arus, tegangan dari gate. Jadi arus DS nanti dikontrol oleh tegangan gate, jadi bukan arus gate lagi. Bahkan kita bisa lihat nanti bahwa arus gate itu nggak ada, tidak ada IG-nya. Jadi kalau yang praktikum mungkin wah ini tertipu karena ada praktikum karakteristik masukan FET itu harusnya 0 dan dipaksa kadang cari sampai ada arusnya, padahal ya seharusnya tidak ada arusnya memang. Karena dari cara kerjanya itu memang yang mengontrol itu tegangan gate-nya, VG, gate source, tegangan GS. Nah, kita akan coba menggunakan FET ini. Kalau dilihat, ini nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi mirip transistor biasa sebenarnya, bentuknya juga. Tapi nanti dari jenisnya kita akan tahu, oh ini FET ini. Oke. Asiknya di beberapa FET ada yang DS-nya itu bisa ditukar ya, dibolak-balik ya. Jadi ada beberapa yang menggunakan itu, memanfaatkan itu ya. Jadi ini VDS atau VSD. Nama, jadi harusnya itu bolak-balik. Kalau di transistor BJT itu dari kolektor ke emitor, bagaimana kalau kita balik? Itu tidak bisa. Di beberapa FET itu bisa. Jadi misal baterai DS-nya itu terbalik, jadi menjadi baterai SD gitu. Itu tetap jalan, cuma saja tegangannya minus gitu aja ya. Jadi seperti itu. Nah, pengontrolannya tetap gate menggunakan VG itu, jadi mungkin itu yang bikin aman ya, sehingga tidak ada urusannya dengan IG karena IG nggak ada. Kita pakai. Baik, saya itu ya. Baik, pertama kita taruh FET-nya dulu. GDS, dan kalau ragu pakai datasheet ya. Jadi datasheet selalu jadi senjata. Oke. Baik, saya taruh G di sini. Oke, nanti sini aja ya. Oke, G di sini. Saya ingin mengukur IG, jadi saya menggunakan ampere meter. Di sini nanti IG ini negatif. Oke, sini aja. Dari ampere meter ke potensio, Oke. Ini baterai ya, baterai 6 volt. Untuk G saya gunakan 6 volt. Positifnya di bawah, karena kita akan menggunakan tegangan negatif, bisa dipelajari nanti ya. Oke, kemudian tunggu, ground ya, S ya, dari S ke ground. Oke. Yep, saya taruh ulang. Oke. Tempat ini sama titiknya. Kemudian karena kita ingin mengukur juga VGS. Oke. VGS nanti sini. Yep. Oh, sorry. G ini. Oke, kalau di sini nanti kosong. Baik, sekarang kita mengurusi sisi D ya. Kita menggunakan resistor di sini, kemudian sama seperti tadi potensio. Kemudian kita hubungkan dengan sumber arus.
I think. Oke. Oke, positif, negatifnya di sini. Oke. Jangan lupa hubungkan groundnya. Saya kehabisan kabel hitam ini. Oke, kabel hitamnya habis. Yep. Dan kita perlu mengukur VDS, DS di sini. Yep, tegangan DS. Oke, kita lihat nanti ya di sini. Bisa enggak? Saya miringkan saja. Baik. Yep, sudah saya setting, tinggal dinyalakan. Yep. Dan akan kita lihat kelakuannya di sini. Baik. Nilainya sepertinya tidak perlu terlalu detail ya, jadi saya akan coba sedekat mungkin. Yep. Oke, sebentar, kabelnya di ini adalah IG, ini adalah VGS, dan ini adalah VDS, jadi drain source, gate source, dan arus gate. Ya, kita lihat di sana. Jika kita set VDS-nya di 0 dan kita set VGS, apa yang terjadi dengan IG? Ya, saya set VGS-nya di 0, tidak masalah. VGS nilainya 1, tidak masalah. Perhatikan bahwa VDS tetap 0 ya. VGS-nya 2. IG-nya tetap tidak jalan ya. Saya putar, saya naikkan nilainya VGS, maka dia tetap tidak jalan. Baik, bagaimana jika nilai VDS-nya saya ubah? Jadi ini nilainya sekarang 1 volt. Apa yang terjadi jika VGS-nya saya naikkan? Oke, naikkan. Oke. Lihat yang terjadi dengan VDS ya, dia nggak bisa tetap di 1 ketika VGS jalan. Oke, sehingga kita harus set lagi dia menjadi nilai 1. Oke, saya naikkan lagi VGS-nya, jadi saya pegangnya dengan praktikum ini memerlukan kecepatan 2 tangan, keahlian 2 tangan. Oke, kita lihat semua ya. Oke, potensio VGS, potensio VDS, jadi saya akan menjalankan dua-duanya. Oke, saya naikkan VGS, yep, dengan men-setting VDS tetap konstan di sana. Lihat ya, oke, VGS ini dalam VDS 1, maka IGS tetap 0. Saya set lagi, saya naikkan VGS, VDS-nya naik, karena ini kontrol maka tidak boleh naik, maka saya turunkan di sana. Oke, tetap 1 nilainya, IGS tetap 0. Begitu terus selamanya. Oke. Yep. Baik, kita set sekarang VDS-nya di nilai 2. Oke, apa yang terjadi jika VGS-nya naik? Set lagi di angka 2, IG tetap 0. Naikkan lagi, set yang kedua, IG tetap 0. Kita akan memang mencari nilai ini.
Oke, jadi dinilai VGS dan VDS berapapun, lihat di sini ya, saya naikkan dengan VDS-nya konstan, saya buat konstan, saya ngesetnya pakai ini, tangan yang satunya, ini kurang terlihat ya, jadi saya ngeset nilai ini, maka IG tetap 0, jadi berapapun nilai VDS dan VGS, itu nilai IG tetap 0. Itu yang terjadi untuk karakteristik masukan ya. Kenapa seperti itu? Karena itu cara kerja FET. FET mengandalkan VGS, bukan IG-nya. Beda dengan transistor BJT yang menggunakan IB untuk mengontrol IC, sedangkan FET itu menggunakan VGS untuk mengontrol ID. Nah, jadi beda, tetapi prinsipnya sama ya, menggunakan ini untuk mengontrol itu. Kalau di sini VGS-nya sebagai pengontrolnya, kalau di BJT IB-nya sebagai pengontrolnya. Oke, baik, sekarang kita lanjut ke karakteristik keluarannya, agak berbeda. Kita lihat, kita lepas ampere meter di IG, kita ganti, kita rombak sehingga dia jadi hemat kabel. Oke, pasang di sini. Pada dasarnya di sini hanya menghilangkan ampere meter saja ya, menghilangkan ampere meter saja. Baik, kemudian kita taruh ampere meter tadi di posisi D. Saya lepas ini untuk tempat ampere meter. Yep. Karena ampere meter harus melepas sesuatu ya, tidak seperti voltmeter. Oke, saya pasang di sini. Yep. Pada dasarnya ini hanya memindah ampere meter dari G ke D saja. Baik. Ya, sekarang kita lihat karakteristiknya. Kita rapikan kabelnya. Rapi tanda petik ya, nggak rapi-rapi amat. Baik, sekarang ini menjadi ID, ini adalah VGS, VDS tetap, ini VGS. Baik, sekarang yang menjadi kontrolnya adalah VGS. VGS-nya nilainya 0 sekarang. Apa yang terjadi jika VDS-nya saya naikkan tegangannya? Lihat, VGS naik, maka ID juga naik. Yep. Kemudian perhatikan bahwa VGS-nya saya naikkan lagi. Iya, dia masih naik. Perhatikan IG di suatu titik, IG akan jenuh dan VDS akan tetap naik. Ya, lihat ya. Oke, ada titik jenuh untuk ID dan VGS tetap naik. Yes. Berapapun nilai IGS, VDS setelah itu, IG-nya tidak akan naik lagi. Jadi ada daerah aktif ya, istilahnya di sini. Ini adalah daerah aktif ketika VDS naik, IG juga ikut naik, jadi masih linear. Kemudian ada daerah jenuh di sini ketika ID nilainya konstan, sementara VGS nilainya naik. Oke, perhatikan, ketika VGS 0, maka ID jenuhnya itu nilainya sekitar, kalau di 2,5, maka sekitar 1,7 miliampere ya, 1,7 miliampere. Itu terjadi ketika kita lihat titik jenuhnya sekitar 6 volt ya, sekitar VDS 6 volt dan I nya 1,7, maka dia mulai berhenti. Di bawah itu masih oke, masih jalan. Oke, baik, sekarang bagaimana jika VGS-nya kita naikkan? Jadi VGS-nya sekarang setengah ya, menjadi setengah, sedikit sekali ya.
VGS setengah, VDS nya saya naikkan. Perhatikan ID, dia naik, kemudian dia akan mencapai titik jenuh di sekitar 11, dan ketika tegangannya 2 volt dia sudah mencapai titik jenuh. Berapapun nilai VDS setelah itu, maka ID tidak naik lagi. Oke, itu ketika VGS nya setengah. Saya naikkan VGS nya, nilainya menjadi 1 sekarang. Oke, dia nilainya sekarang 1. Lihat sekarang, jika VDS nya saya naikkan, VDS naik, ID juga naik. Perhatikan dia mulai jenuh di sekitar nilai 0,7 mA, dan di nilai tegangan berapa tadi? 1. Oke, 1,5. Dia sudah jenuh nilainya. Berapapun nilai VDS setelah itu, ID nilainya tetap di sana. Oke, jadi daerah aktifnya menjadi semakin sedikit. Baik, sekarang saya naikkan lagi VGS nya, nilainya sekarang 1,5. Oke, saya naikkan VDS sekarang. Ya, I hanya bergerak sedikit, hanya sampai sekitar 0,1 ya, 0,1 ampere. Setelah itu berhenti, dia sudah jenuh di angka seperti segitu. VDS berapapun nilainya, maka ID segitu. Jika VGS saya lanjutkan lagi ke angka 2 misal, maka jelas kayaknya ID ini sudah nggak naik lagi. Berapapun nilai VDS, maka ID nggak akan naik. Yep, itu yang terjadi. Oke, jadi karakteristik FET untuk outputnya seperti itu. Tegangan VGS itu berpengaruh kepada ID, arus D, juga arus jenuhnya. Jadi daerah aktifnya itu tergantung VGS. Di nilai VGS tertentu, misal tadi angka 2 ya, dalam hal ini nilainya min 2 kalau di rangkaiannya seperti ini. Tadi seharusnya sudah ada. Oke, rangkaiannya seperti ini. Oke, itu jadi delay di min 2 volt untuk FET ini, yang ini itu sudah jenuh, jadi sudah tidak ada arus D sama sekali. Itu disebut sebagai tegangan penghenti, VGS stop, VGS penghenti, sehingga tidak ada arus D lagi. Jadi justru untuk FET ini, jika VGS-nya 0, itu ID-nya bisa maksimal. ID-nya bisa maksimal. Jika VDS-nya juga bisa maksimal. VGS-nya 0, VDS-nya bisa maksimal. G itu gate ya, D itu drain, S-nya itu source. Baik. Jadi ada lagi satu karakteristik di sini, yaitu karakteristik transfer. Itu artinya kita langsung jalankan saja VGS dengan IDS. Ya. Jadi VGS-nya putar, berapakah nilai I-nya? Ya, kita lihat ya sekarang. Baik. Di sini kita set VDS-nya di nilai maksimal dulu. Dan VDS-nya maksudnya kita copot dulu. Yep. Saya nolkan dulu VGS saya nolkan dulu, kemudian saya akan set VDS nya di nilai maksimal, dalam artian I nya nanti juga maksimal ya, maksimal, kemudian
saya lepas voltmeternya. Untuk VDS kita fokus kepada nilai I saja. Oke. Baik, perhatikan. Transfer di sini artinya jika VGS-nya sekian, maka berapa I-nya. Baik. Di sini. Saya putar nilai VGS. Perhatikan nilai ID-nya. Ya, naik. Yap, dan ada nilai sekitar 1,7, dimana dia I-nya sudah 0. Ini potensial penghentinya nilainya sekian, minus 1,7 volt. Di rangkaian ini menggunakan FET ini. Oke. Baik, jadi tingkah laku FET seperti itu ya. Pengaturnya adalah GS, gate source. Kemudian yang diatur adalah ID sebenarnya, yang ada hubungannya dengan VDS juga, tergantung nanti kita cari sistem yang seperti apa atau rangkaian seperti apa. Kita ingin DS-nya juga bisa diatur sehingga VDS juga berpengaruh terhadap ID tadi kan ya. Tapi ada suatu titik di mana VDS sudah tidak mempengaruhi ID lagi ketika sudah jenuh tadi ya. Oke. Jadi ada daerah aktif, daerah jenuh, kemudian ada tegangan penghenti, tegangan penghentinya oleh VGS. Jadi ada banyak hal di sini dan semuanya berpengaruh di rangkaian. VDS untuk mengontrol I ketika di daerah aktif, VGS untuk mengontrol letak daerah aktifnya. Jadi kalaupun ingin main aman, VDS-nya maksimalkan saja sehingga kita sudah nggak ngurusi I yang terpengaruhi oleh VDS lagi. Jadi ID-nya nanti murni hanya dipengaruhi oleh VGS saja. Jadi itu bisa. Dan bisa diperhatikan tadi ya, semakin naik VGS, semakin turun ID. Jadi drain-nya itu harus drain-nya akan makin turun ketika VGS-nya naik. Dalam hal ini naik di sini juga relatif karena sebenarnya itu VGS-nya nilainya negatif ya di rangkaian ini. Perhatikan bahwa di rangkaian ini minusnya itu ada di G, plusnya ada di S. Kenapa seperti itu? Karena biar jarumnya tetap bergeraknya normal. Kalau tetap plus minus itu nanti beratnya ke sana dan tidak ada skalanya. Jadi seperti itu. Baik, demikian sharing saya tentang karakteristik FET untuk kali ini.